Oke, berarti kalau ditantang bisa dicari begitu Bang Kosinudin? Iya, kita ini kan negara, jadi negara kayak main-main loh. Kejaksaan kan sudah ultimatum, bahkan melalui statement ya Kejagung yang menyatakan kalau nggak datang diundang ya akan kami eksekusi. Itu sejak tanggal 4 Agustus yang lalu sampai hari ini. Ini kan persoalannya yang menjadi pertaruhan adalah wibawa institusi negara, dalam ini Kejaksaan Agung. Bukan soal apakah eksekusi itu harus dilakukan atau tidak. Harus, tidak ada pilihan kemudian bernarasi, ada damai dan seterusnya. Itu udah selesai lah. Hari ini fokusnya agar mengobati apa yang menjadi praduga publik itu ada permainan itu tidak benar. Pertama eksekusi dulu. Hari inilah kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice. Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Karena apa? Kita tidak ingin jadi presiden buruk seolah-olah hari ini orang bisa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian bernarasi, ayo selesaikan di pengadilan. Begitu dieksekusi pengadilan dalam putusan yang sudah ingkrah loh, ini kasasi kalau masih itu, bisa diabaikan. Nah, kalau putusannya sudah ingkrah begitu ya, kenapa kemudian terkesan ada pembiaran? Siapa yang lagi bermain dalam hal ini? Nah, saya justru kalau bicara tentang ada orang besar di balik ijazah palsu, justru ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Nggak mungkin kalau nggak ada orang besar ini diabaikan. Memang benar Bang, ada orang besar di balik putusan ini, eksekusi yang belum kemudian dijalankan nih? Kalau menurut saya Mbak, Bang Sylvester itu kan orangnya besar ya. Jadi kalau dia sudah besar, dia nggak butuh orang besar di belakang. Kalau besarnya mungkin bayangan yang besar Mbak. Kalau ada yang melindungi? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sebelah itu yang lebih besar. Pihak sebelah yang lebih besar, seharusnya pihak sebelah yang lebih mampu lah. Kenapa tidak bisa mengeksekusi, ya kan? Sebenarnya begini Mbak. Jadi nggak ada orang lebih besar. Bang Sylvester cukup besar itu. Dia nggak butuh orang besar lagi untuk melindungi dia. Berarti artinya siap juga nanti ketika dipanggil oleh Kejari untuk kemudian langsung mengeksekusi? Iya, mana surat panggilannya? Sudah ada nggak surat panggilannya? Kan harusnya prosedurnya begitu dong. Dipanggil dulu secara resmi. Jadi belum dipanggil Bang sampai sekarang? Dipanggil paksa, kan begitu, jemput. Kan belum ada surat panggilan sampai saat ini, terus gimana? Oke, belum ada, katanya tinggal sebenarnya kan sudah ada statement, udah ada undangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu Kapuspen Kejaksaan Agung loh yang menyatakan itu. Yang kedua, kalau kita bicara orang besar, Pak Sylvester ini dianggap orang besar, nyalinya menurut saya kecil. Harusnya kalau dia nyalinya besar, datang ke Kejari Jakarta Selatan, tanyakan apakah benar putusan saya akan dieksekusi, kemudian di situ ada berita acara eksekusi. Eksekusi itu ada dua, eksekusi paksa oleh Kejaksaan Agung, yang kedua eksekusi sukarela dari seorang Sylvester Matutina kalau memang si Sylvester ini menjadi warga negara yang baik. Ini udah rame loh. Akhirnya apa? Yang kena berakannya, yang kena kotorannya kan Kejaksaan Agung, seolah Kejaksaan Agungnya ini yang kemudian mengabaikan tugas dan kewenangan tanggung jawabnya. Datang saja Sylvester kalau memang dia menjadi warga negara yang baik dan memang punya mental besar gitu loh, jangan badan besar doang. Oke, Bang Kosinudin, tapi waktu di minggu lalu di program Dua Arah, Bang Sylvester juga sudah menyatakan bahwa sudah minta maaf dan kemudian sudah nggak berpengaruh, ini putusan loh. Memangnya putusan bisa dimaafkan? Kalau putusan bisa dimaafkan, orang bisa diberi amnesti. Udah keluarin aja seluruh yang di penjara itu. Kasih amnesti semua, kasih maaf semua. Uang putusan kok minta maaf. Saya mau tanya kalau gitu ke Pak Jasman. Pak Jasman, memang bisa bahwa ketika seseorang sudah ada putusannya, kemudian belum dieksekusi, tapi kemudian karena minta maaf akhirnya tidak jadi? Oh, enggak ada itu. Ya, ini kan masalah eksekusi. Minta maaf itu waktu di penyelidikan itu atau penyidikan. Ya, tapi kalau udah diputus nggak ada lagi cerita minta maaf gitu. Baik. Nggak ada, laksanakan dulu. Seperti tadi yang dikatakan beliau itu, ya ini harus jadilah jadi warga negara yang taat hukum gitu loh. Oke, balik lagi ke Bang Jeff. Bang Jeff, betul nggak sebenarnya ini dugaannya jangan-jangan juga ada orang besar nih di balik kasus Sylvester Matutina ini? Saya dibilang tadi, Bang Sylvester itu udah besar, dia nggak butuh orang besar lagi di belakang dia. Sekarang persoalannya itu gawainya siapa? Gawainya Kejaksaan atau gawainya Bang Sylvester? Bang Sylvester kan dia kan terpidana, dia ikut peraturan hukum yang ada, SOP-nya mana, surat panggilannya mana. Kalau ada pasti dia datang dong sebagai warga negara yang baik. Jadi nggak ada orang besar di belakang itu, nggak ada. Kalau Pak Mahfud sendiri menduga ada, kemudian pasti ada yang melindungi nih? Ya itu dugaan Pak Mahfud boleh aja. Saya juga bisa menduga, kalau ngomong menduga saya bisa menduga. Jangan-jangan juga Bang Sylvester ada orang luar negeri yang melindungi. Bisa aja kalau memang kita bicara tentang duga-dugaan. Orang besar di luar kan banyak itu yang lebih besar dari Bang Sylvester, bisa yang melindungi. Ya tapi kita nggak tahu. Itu dugaan saja kan Mbak. Karena Pak Mahfud menduga, saya pun menduga. Nanti yang lain juga menduga. Ya kan sama-sama kita bisa menduga. Yang paling penting adalah mana surat panggilannya supaya warga negara yang baik dia akan taat hukum, dia akan datang. Oke, Pak Jasman, sebenarnya kalau sudah gaduh di publik ini dan juga sudah berlalu 6 tahun begitu, apakah kemudian kasus ini bisa diambil alih oleh pihak Kejaksaan Agung? Loh, bisa saja. Sebenarnya tidak perlu ke Kejaksaan Agung. Dia jalan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya sudah proaktif, jemput paksa. Kenapa sih? Emang siapa sih Sylvester hebat banget gitu? Makanya saya katakan tadi, ini di mana letak kesalahan ini? Jangan dulu langsung ke kejaksaan yang melakukan kesalahan. Apa betul salinan itu sudah datang? Tunjukkan salinan itu. Kalau memang ada, biar nanti datangin kan. Namun itu juga kita sama-sama udah dengar dari Kapuspen bahwa ini sudah di. Berarti artinya di sini tidak perlu ada surat panggilan, Pak Jasman. Artinya bisa langsung jemput paksa.
Harus dulu, harus ada panggilan dulu, bukan pertama, panggilan kedua, ketiga tidak datang, baru jemput paksa. Kan gitu. Oke, tanggapannya Bang Kosinudin, berarti kalau misalnya selama ini 6 tahun kemudian belum sudah ada putusannya, belum dieksekusi. Nah ini sebenarnya apakah ada yang bermain, apakah ada yang melindungi, apakah memang terkesan ada yang membiarkan? Sudah pasti ada yang melindungi dengan cara membiarkan, tidak dieksekusi. Mustahil di republik yang sebesar ini, kasus bagi seorang Sylvester Matutina yang sudah dikenal sebagai relawan Jokowi kok tidak tahu ada putusan. Apalagi putusan ini terkait pencemaran tokoh bangsa loh. Pak Yusuf Kalla loh, ini bukan saya, mungkin kalau saya mengadukan, orang nggak tahu kasus seperti apa. Ini yang mengadukan Wapres dulu. Ini adalah aduan dari orang yang punya kategori bapak bangsa dan diadukan oleh banyak orang saat itu. Ratusan lawyer ikut terlibat mengadukan kasus ini untuk membela Pak Yusuf Kalla. Jadi aneh kalau tidak ada orang besar. Yang kedua justru tudingan ada orang besar di balik Roy Suryo dan kawan-kawan itu berbalik ke Sylvester Matutina ini. Dan dugaan saya orang besar itu adalah kekuasaan presiden, yang saat itu adalah Saudara Joko Widodo karena dia adalah projo. Dan hari ini agar menghindari tuduhan Presiden Prabowo masih ada di bawah kendali Saudara Joko Widodo, segera eksekusi. Dan dalam hal ini Kejaksaan Agung ada di bawah kekuasaan dari presiden, segera jalankan. Dan kalau Kejaksaan Agung itu memang bukan eksekutor langsung, segera perintahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jangan dibikin lama begini. Kita bicara tentang asap apinya yang sudah membara, nggak segera kita siram. Kasihan rakyat melihat, oh kok ada terpidana keluyuran ke sana sini, malah hadir di media ini, media itu, podcast sana, podcast sini. Nggak ada wibawa hukum di hadapan mereka ini jadinya. Oke, kalau gitu sebenarnya kalau dilihat sendiri Pak Jasman, kalau yang Anda lihat kasusnya sudah bergulir, apalagi tadi seorang mantan Wapres ya yang kemudian melaporkan untuk kasus Bang Sylvester seperti ini, sebenarnya apa sih yang kendalanya begitu untuk tidak mengeksekusi, Pak Jasman? Kalau saya mengatakan dugaan saya kuat, salinan ini belum diterima oleh Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu dugaan saya. Kalau sudah ada, sudah sampai langsung dieksekusi itu. Tapi kemudian masuk logika nggak Pak Jasman ketika salinannya belum ada, belum diserahkan, ini sampai 6 tahun? Ya kan ya sampai 10 tahun juga kalau nggak dikirimkan oleh Mahkamah Agung. Kapan nyampainya ke Kejaksaan? Kan gitu. Itu makanya saya bilang jangan langsung menuding Kejaksaan yang salah. Mari kita lihat ya siapa terjadinya kesalahan ini, di mana letaknya. Itu kita telusuri. Di Kejaksaan Agung juga harus diteliti di mana letaknya. Kan itu harusnya pihak Mahkamah Agung juga dalam hal ini Komisi Yudisial juga turun tangan atau jajaran pimpinan di Mahkamah Agung juga harus menyelidiki di mana kesalahan ini. Oke, kan kalau itu. Ya kalau dari Bang Jeff sendiri dari tim kuasa hukum termasuk juga Ketua Umum Pradi Bersatu, sebenarnya yang Abang tahu sejauh ini sampai di mana sih kasusnya begitu? Ya setahu saya kan memang 6 tahun yang lalu itu kan sudah divonis, sudah inkrah. Jadi kan tinggal dilaksanakan aja eksekusi, ngapain tunggu lama-lama. Tapi kan yang melakukan eksekusi kan bukan orang lain, kan harus di Kejaksaan mana Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Ya silakan, kita taat hukum kok, warga negara yang baik, Bang Sylvester saya kira. Dan tidak kemana-mana ya Bang Sylvester ya? Oh enggak, jiwa kesatrianya ada kok. Aturan hukumnya kan begitu, nggak ada panggilan kalau kita sorong-sorong dia itu nggak benar juga. Harus ada prosedurnya benar, kirim surat yang benar, alamatnya juga jelas, untuk apa segala macam kan jelas itu. Tinggal beliau datang sesuai dengan panggilan Kejaksaan kan. Begitu ceritanya. Oke, tinggal nunggu katanya Bang, sudah siap. Rakyat itu ya butuh yang konkret, yang mudah dipahami gitu loh. Kalau itu putusannya masih sebulan 2 bulan mungkin ada pemberkasan yang belum jadilah. Ini udah 6 tahun loh. Jadi rakyat itu tahunya kapan eksekusi, udah proses prosedur. Ya itulah kewajiban aparat negara yang selama ini sudah digaji oleh rakyat. Yang kedua, kalau kita mengedarkan dugaan ini Mahkamah Agung yang belum mengirimkan salinan putusan, ini kan makin melebar seolah-olah ya modus operandinya dengan menahan salinan putusan itu agar tidak dikirimkan, agar tidak bisa dieksekusi. Sudahlah, jangan kemana-mana dulu, eksekusi dulu, ini bahaya. Kalau nggak segera dieksekusi, tuduhan-tuduhan terjadinya penyalahgunaan kewenangan bisa melebar, bukan hanya ada di Kejaksaan Agung, tapi bisa di Mahkamah Agung, bisa di mana-mana gitu loh. Karena itu eksekusi segera dan jangan berdalih dulu gitu loh. Nah kalau memang belum ada penyelidikan, lakukan penyelidikan. Jangan kemudian membangun narasi dugaan dari Mahkamah Agung. Kalau dugaan itu akhirnya orang mengerti, oh modus operandinya Mahkamah Agung nih nggak kirim salinan, sehingga jaksa nggak bisa eksekusi. Kan orang bisa berpikir liar. Oke, kita dengarkan dulu apa Pak Jasman tadi tanggapannya. Ya, sekarang dengan apa Kejaksaan Agung mengeksekusi? Mengeksekusi itu kan harus ada salinan minimal. Iya, nggak bisa dong. Kita langsung laksanakan apa? Kan harus ada salinan putusan. Itu dong.